Selamat siang teman-teman. Kembali lagi kita review trading ya. Sekarang jam 9:30. Lagi-lagi saya ketiduran ya tadi teman-teman. Jadi saya masuk melalui running trade ya. Nah di sini kita lihat buka ya. Buka ada pembelian yang sangat banyak ya. Teman-teman bisa lihat tadi. Lalu saya masuk ke halaman trading ya. Dan saya menemukan bid dan offernya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat itu di harga 350 itu sangat tebal sekali offernya ya. Jadi kemungkinan para retail itu tidak berani masuk kalau offernya seperti ini teman-teman ya. Tapi apakah ini berarti akan turun ya? Jadi kita tunggu saja teman-teman. Kalau saya ini biasanya saya tunggu dan saya lebih tertarik kalau seandainya offer ini tebal, bidnya tipis tapi harga tidak turun seperti ini ya. Itu adalah indikasi kalau si bandarnya sebenarnya tidak mau menurunkan harga tapi sebaliknya menaikkan harga. Nah teman-teman bisa lihat itu bidnya tadi sudah dicabut ya. Maksud saya offernya sudah dicabut ya. Jadi terlepas dari offernya palsu atau asli itu tidak penting. Yang penting dia tujuannya sama ya, seperti yang saya bilang di video-video kemarin ya. Ketika bid itu dicabut atau dimakan, itu tujuannya sama, kita tidak peduli apakah itu fake atau tidak ya. Tujuannya sama-sama menaikkan harga. Jadi saya ikut bandar tadi, saya beli di harga 350 tadi ya. Ini adalah mode chartnya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang suka melihat grafik atau chart, dia berada di titik di posisi hampir resisten ya. Jadi kita keluar cepat saja teman-teman, tidak perlu banyak-banyak, ngambil 1-2% saja sudah cukup, karena dia kenaikannya juga sudah 17 berapa persen tadi saya lupa, ini sudah tinggi juga ya kenaikannya. Kita masuk di pertengahan, masalahnya bukan dari awal. Jadi tidak usah berlama-lama kalau untuk scalping ya. Jadi teman-teman, kalau kita paham strategi kapan masuk, kapan keluar, berapa target ya, berapa target kita profit, berapa target kita untuk loss, kita ukur semuanya, maka otomatis psikologi trading kita itu akan mengikuti, akan stabil sendiri teman-teman. Jadi masalah psikologi trading tidak bisa dilatih dengan meditasi ya, dengan pokoknya meditasi atau yang berbau perenungan seperti itu ya. Itu bullshit, tidak akan bisa teman-teman. Yang bisa teman-teman latih itu adalah strategi ya, strategi sama money management. Jadi otomatis psikologi itu akan stabil sendiri ya. Bagaimana mungkin teman-teman akan bisa stabil kalau misalnya uang satu-satunya yang ada sama teman-teman itu cuma 10 juta misalkan. Dalam 10 juta itu semuanya di sana, kebutuhan rumah tangga di sana, kebutuhan harian di sana, segala macamnya di sana. Bagaimana teman-teman bisa tenang kalau untuk scalping atau trading saham ini ya? Itu tidak akan mungkin walaupun teman-teman sudah puluhan tahun untuk bermeditasi atau bertapa ya untuk membentuk psikologi. Itu bullshit sama sekali, gak bisa ya, percaya sama saya. Yang perlu teman-teman ketahui itu atau matangkan itu adalah strategi, style ya, pokoknya latihan terus menerus. Kenapa kalian takut? Itu sebenarnya simple ya, karena tidak tahu ya, teman-teman tidak tahu apa hasil apa yang akan teman-teman terima ketika masuk ke dunia saham ya. Ketidaktahuan itulah yang membuat kita galau, grogi ya, takut dan seterusnya. Psikologi itu intinya adalah takut ya, takut itu karena ketidaktahuan tadi. Jadi kalau ketika kita sudah tahu bagaimana style kita, bagaimana kita masuk, bagaimana kita keluar,
bagaimana kita mengatur manajemen uang ya, itu semuanya akan stabil saja, akan aman saja. Jadi tidak perlu dipelajari psikologi itu. Saya mungkin kontroversi sama teman-teman yang lain ya, psikologi itu tidak bullshit untuk dipelajari. Yang bisa dipelajari itu manajemen dan strategi ya. Oke, sekarang kita sudah di posisi 358 teman-teman ya. Sebenarnya kita sudah bisa jual ini barang ya, kita sudah cuan 2,3% ini ya. Kita lihat dulu sejenak, kalau dia naik lagi kita tahan, tapi kalau dia turun kita jual di 356 itu. Oke. Nah, seperti itu yang saya maksud teman-teman. Kita punya planning ya, kita punya planning untuk keluar juga ya. Jangan teman-teman cuma punya planning masuk, planning keluarnya nggak ada. Itu sama saja teman-teman tidak akan stabil nanti ketika menghadapi jam atau waktu-waktu tradingnya. Teman-teman tidak punya exit plan itu ya. Jadi itu penting teman-teman. Oke, sekarang kita sudah antri jual saja di 356 seperti yang saya bilang tadi ya. Kita agak terlambat sedikit, tapi nggak apa-apa. 356 itu makin tipis sepertinya nanti akan terjual teman-teman ya. Dan kita berhasil keluar di 1,7% ya. Itu adalah target yang tidak gede tapi cukup lah ya, tapi cukup. Nah, satu lagi, kalau teman-teman punya target yang besar ya, target yang sangat besar di setiap perdagangan itu, percaya sama saya teman-teman akan boncos. Saya jamin itu ya. Jadi target itu jangan tinggi-tinggi, oke? Kalau dapat gede itu sudah bonus ya. Target itu yang sangat yang masuk akal saja, yang logis saja ya. Selebihnya itu adalah bonus, oke?